Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tim kuasa hukum dari Paula Verhoeven sudah datang ke kantor Bawas MA. Langsung menuju tim pengaduan di kantor pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami Arwina Tosmal, saya dan sebelah saya Ibu Siti Aminah. Kami adalah tim kuasa hukum Ibu Paula Verhoeven. Pada kesempatan yang baik ini kami sudah melaporkan. Ini yang kedua kalinya. Pertama kemarin Ibu Paula ke Komisi Judisial dan hari ini kami ke Badan Pengawas MA. Pertanyaannya, kenapa kami ke Bawas MA? Berdasarkan hasil investigasi dan proses peradilan yang kami analisis bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Kami menduga ada tiga poin dalam dugaan pelanggaran administratif. Yang pertama, jadi sebenarnya teman-teman pada sidang bacaan putusan kami kuasa hukum Paula dan kuasa hukum Iko dan majelis hakim menyepakati sidang pembacaan putusan itu dilakukan secara e-court. Jadi e-court itu adalah melalui sistem online, melalui email dan seterusnya. Tapi kemudian pada pelaksanaannya Mbak Imwang dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata itu melanggar ajas keseimbangan dan ajas untuk mendengar para pihak. Jadi kalau dalam konteks hukum perdata setiap keputusan, setiap kesepakatan itu harus dilakukan oleh para pihak. Hakim harus melakukan itu ketika ada pihak termohon dan itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari e-court ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Kemudian isu yang kedua yang kami mintakan adalah terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraian Paula dan Mbak I. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144. Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etikat yang tidak baik. Maka kami meminta badan pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi
diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Itu yang juga kami mintakan untuk dilakukan penelusuran siapa dan bagaimana putusan itu bisa sampai kepada publik tanpa prosedur. Ini perihal anak-anak sekarang kan udah 11 hari nih ke Paula. Kenapa belum dikembalikan ke Pak Bayu? Sampai saat ini 2 minggu. Ini udah Secara umum sehat, tapi bagaimanapun perceraian itu adalah hal yang berat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sehingga memang membutuhkan waktu untuk menerima dan memulihkan kondisi psikologis. Tapi perihal Paula di sempat penyakit serius, responnya gimana sih? Itu kan rada banget termasuk dari media sosial itu bocoran itu. Responnya gimana sih? Dibilang di penyakit serius. Sebenarnya kalau dilihat kan sama halnya seperti respon dugaan dia perselingkuhan, kemudian tulisan-tulisan istri durhaka, kemudian penyakit serius, siapapun ya itu akan berdampak dan akan merasa down gitu. Karena itu kami saya dan Erwin bergabung dengan Bang Alfon untuk membantu Ibu Paula agar hak Ibu Paula itu juga terlindungi dan tidak mengalami dampak yang lebih Bu, perlindungan data pribadi. Nah, pada titik itu kemudian hal-hal yang terkait data pribadi tidak bisa dipublikasikan. Kalau pun putusan pengadilan secara hukum tidak bisa dipublikasikan secara vulgar, tetapi harus ada proses anonimisasi. Namun ya tadi nampaknya pengadilan dan banyak pihak belum aware terhadap kasus ini. Bahwa kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk jadi pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar, yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini, yang seharusnya tidak disebar tapi kemudian menjadi diskursus publik sehingga merugikan klien kami. Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami sehingga itu merugikan hak azazi klien kami, sehingga juga berdampak tidak hanya mental, ekonomi, tetapi juga masa depan. Tidak hanya klien kami, tapi juga anak-anaknya. Kiano juga siapa? Kenzo gitu. Nah, hal-hal ini penting untuk dilihat. Bahkan menurut kami kasus ini harus jadi pintu masuk untuk mereform juga bagaimana seharusnya minutasi perkara dipublikasikan secara layak, dapat diskusi publik untuk kemaslahatan kita bersama. Sampai hari ini ke MA sampai akhirnya Paula muncul di podcast itu seperti apa Bang? Mungkin merasa terzolimi kah atau mungkin pembelaan diri dari seorang Paula gitu? Oh iya, ke depan aja Pak. Iya. Oh iya, ada satu hal yang menarik dalam laporan kita, yaitu kami juga melihat ada gap antara pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara pengadilan agama dengan teks yang ada dalam putusan. Misalnya mengatakan bahwa terbukti adanya orang ketiga. Kata-kata terbukti ada orang ketiga itu menginisiasi publik, sehingga seakan-akan ada perselingkuhan tanda kutip, ada hubungan intim dan lain-lain. Dan ini tidak ada, kalau kita cek dalam putusan itu tidak ada. Dan ini sangat merugikan. Itulah yang membuat Bu Paula kemarin secara reaktif pergi ke KY, dan nanti akan kita lengkapi dalam selanjutnya, bahwa ada ketidakseimbangan antara teks dan apa yang disampaikan. Juru bicara MA harusnya tidak beropini, harusnya dia cuma menyatakan apa yang ada dalam teks amar putusan, tidak, atau setidaknya proses, tidak masuk substansi dan beropini terhadap putusan. Nah, itulah yang kita lihat selama ini berkembang heboh sekali, sehingga kita lihat Bu Paula menjadi korban dalam hal ini terzalimi, dipojokkan karena pernyataan-pernyataan yang tendensius dan tidak tepat gitu. Itu juga kami masukkan dalam laporan. Untuk putusan itu kan kita belum clear ya yang disampaikan ke publik itu yang sehingga terkait hal itu mungkin kita menunggu dulu hasil penelusuran dari Bawas bagaimana dan apakah betul putusan
itu otentik ya, sama dengan yang dihasilkan oleh pengadilan agama. Kemudian terkait dengan penyampaian bahwa diduga memiliki penyakit yang serius, itulah yang dimaksud tadi oleh Bang Edwin, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan karena itu hak privasi seseorang, siapapun itu. Ya, kalau di sini kami kontekan dengan Ibu Paula, tapi siapapun, status kesehatan itu hanya orang bersangkutan yang berhak menyampaikan. Kita pun tidak boleh menyampaikan. Itu yang mungkin menjadi catatan buat kita semua, bahwa di dalam pemberitaan itu ada hak privasi, ada hak yang lain yang harus dilindungi. Gitu. Dan mungkin menambahkan tadi, apakah kehadiran di podcast itu sebagai bentuk pembelaan? Mungkin mengacu sekali lagi apa yang disampaikan Ibu Paula. Beliau itu sudah dalam posisi sangat-sangat lelah di dalam proses perceraian. Ibu Paula sejak awal menginginkan proses perceraian ini dilakukan dengan baik, mengedepankan kepentingan anak dan dilakukan secara dewasa. Sehingga kemudian banyak hal yang tidak yang akan memperburuk relasi itu tidak dijadikan bahan. Namun hal serupa kan tidak, etikat itu tidak sama gitu. Sehingga kalau misalnya Ibu Paula menyampaikan, saya sudah sangat lelah, saya tidak tahu lagi bagaimana harus membela diri, maka hal ini juga yang harus kita lihat, sosok perempuan yang memperjuangkan anaknya, memperjuangkan dirinya, dia terus dihantam dengan berbagai isu, sehingga bisa dipahami kalau misalkan dia sangat lelah dalam hal ini, tidak hanya konteks fisik ya, tapi psikis, emosional, dan juga tadi konteks finansial. Jadi kami juga mengharapkan teman-teman juga perempuan memberikan solidaritas untuk kondisi bukan ini